Our constitution, the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Halo, saya Widya Putri Ramadhani dari kelas Hukum 2020A NIM 2004 0704 075. Di sini saya akan membahas mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah pengertian ideologi. Istilah ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos yang memiliki arti yaitu sudut pandang, cita-cita, tujuan, pemikiran, dan pengetahuan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ideologi adalah suatu perangkat ide dan keyakinan yang berguna untuk menentukan cara pandang seseorang dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, semua nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan pasang surut mulai dari masa Orde Lama, masa Orde Baru hingga era reformasi sekarang ini, sebagai berikut. Yang pertama adalah masa Orde Lama, merupakan masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, ditanam, dan diperkuat serta dijadikan sebagai pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah masa Orde Baru, merupakan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Pada masa ini, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Berikutnya adalah masa reformasi. Pada masa ini, bangsa Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada masa reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama kita bahas adalah esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam KBBI, esensi adalah kata benda yang berarti hakikat, inti, atau hal yang pokok. Jadi, segala yang merupakan hakikat atau intisari dari segala sesuatu dapat juga disebut dengan esensi. Nah, pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama adalah dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena sifatnya demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional adalah dengan membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara yaitu terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, melalui pendekatan sumber daya manusia. Terdapat pada aspek yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan yang diambil oleh negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.